Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi bertemu pada mata kuliah Best Practice Kepemimpinan Sekolah, yang mana hari ini jadwalnya presentasi untuk kelompok 1, kelompok Ibu Desi dan kawan-kawan, yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh kelompoknya Ibu Tamara, kelompok 2 ya, bersama kawan-kawannya. Baiklah, untuk lebih berkahnya perkuliahan ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Desi dan kawan-kawan untuk presentasi yang nanti kemudian langsung sesi tanya jawab, kemudian nanti dilanjutkan oleh kelompok 2. Setelah kelompok 2 presentasi, langsung tanya jawab, kemudian nanti kita serahkan kepada kelompok Ibu Desi untuk menanggapi, dan selanjutnya nanti kelompok 2 untuk menanggapi. Kemudian setelah itu nanti kita, kalau masih ada waktu, kita lakukan diskusi lebih lanjut gitu ya. Ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke, baiklah Ibu Desi, kepada Ibu Desi saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dato atas waktunya. Baik teman-teman, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Saya mulai untuk presentasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nung Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Best Practice Kepemimpinan Sekolah, dan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat kembali hadir dalam ruang virtual perkuliahan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, topik yang akan kami bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu mengenai best practice kepemimpinan sekolah. Penelitian kami ini berjudul Best Practice Project Gaya Hidup Berkelanjutan, Pengolahan Limbah Menjadi Komoditi Bermanfaat di SMA Negeri 1 Brau. Kemudian saya Desi Lisa Damayanti selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama saya sendiri, Desi Lisa Damayanti sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Mbak Oki Mandasari, kemudian ada Mbak Erni Wahyuni, kemudian ada Bapak Romanto, kemudian ada Bapak Sidiki Rajab, dan yang terakhir adalah Mas Lijin. Baik, selanjutnya untuk penyampaian materi saya persilahkan untuk Bapak Sidiki Rajab menyampaikan materi yang pertama. Silahkan Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kita. Next. Gaya hidup berkelanjutan atau yang dikatakan sustainable development dapat diartikan sebagai upaya untuk memprioritaskan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan serta mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Dalam perkembangannya, konsep gaya hidup berkelanjutan telah merambah semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan yang berorientasi pada gaya hidup berkelanjutan yang memadai bagi semua kalangan telah disepakati sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan gaya hidup berkelanjutan dalam jangka panjang
Melalui penerapan kurikulum Merdeka Belajar dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dalam program penerapan proyek profil pelajar Pancasila atau yang diistilahkan P5, dalam kurikulum Merdeka Belajar, peserta didik dibekali dengan keterampilan berpikir untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Kemudian, hal-hal yang akan digali dalam penerapan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mengembangkan profil gotong royong. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kreativitas berpikir dan bertindak. Yang keempat, ada bernalar, kritis, dan yang terakhir yaitu mandiri. Kemudian di sini ada pihak-pihak yang terlibat ya. Setelah yang kemarin yaitu di sini ada Pak Dr. Haji Saleh selaku kepala sekolah, kemudian ada Pak Jaka selaku Jaka Hardianta selaku wakil dan Ibu Sri Sundari, Ibu IPA, Hari Agus Yasrianto, guru IPS-nya. Kita bisa lihat di sini juga ada Ibu Dewi, Ibu Ika Mayasari, kemudian ada Ibu Ati Lumban Raja, kemudian M. Rusdi, dan Karyani, sampai yang terakhir itu Irmayanti, di mana mereka ini semua yaitu wakili daripada kepala sekolah sampai guru-guru yang memiliki kepentingan terkait proyek ini. Kemudian tujuannya yaitu apa tujuannya? Tujuannya itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik kepemimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan proyek P5 yang merupakan bagian dari program kurikulum Merdeka yang mengkolaborasikan guru dan siswa. Kedua, salah satunya yaitu yang ingin dicapai diantaranya peserta didik dapat beriman dan bertakwa dan juga bertakwa. Kemudian peserta didik dapat profil gotong royong, mengembangkan kreativitas kita. Kemudian peserta didik juga dapat bernalar kritis, serta peserta didik juga dapat mengembangkan kewirausahaan yang mandiri. Kemudian yang C, mekanisme dan rancangan. Baik, Pak Sidiki Rajab, untuk mekanisme dan rancangan, materi ini akan disampaikan oleh Mbak Oki Mandasari. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Baik, silakan. Iya, Mbak. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Sidiki Rajab, yaitu terkait mekanisme dan rancangan dari proyek gaya hidup berkelanjutan. Jadi, langkah-langkah kegiatan dalam proyek yang kami susun, yang kami saat ini teliti adalah yang pertama, melakukan diskusi pemilihan tema, judul, target luaran, dan juga target sekolah melalui Zoom meeting. Nah, kami melakukan Zoom meeting karena anggota kelompok kami tidak semuanya berada satu area bersama. Kemudian melakukan pembagian tugas atau job description. Nah, job description-nya ini, pembagian tugasnya ini kami tuangkan dalam time schedule yang kami tampilkan di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan dengan pihak sekolah. Komunikasi ini dilakukan secara lisan atau secara adab terlebih dahulu dengan waka kurikulum, sambil menunggu pengajuan permohonan izin diterbitkan. Selanjutnya, kami melakukan wawancara praobservasi dengan waka kurikulum, dan lalu melakukan observasi ke sekolah. Observasi digantikan dengan wawancara dan juga dokumentasi karena kegiatan proyek gaya hidup berkelanjutan telah selesai dilaksanakan. Jadi proyek gaya hidup berkelanjutan ini pada saat akan kami amati, akan kami observasi, ternyata proyeknya ini
telah dilaksanakan di awal semester. Otomatis kegiatan observasinya ini kami gantikan dengan wawancara dan juga melakukan dokumentasi. Selanjutnya adalah menyusun transkrip wawancara dan juga mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi terkait kegiatan tersebut untuk proses pembuatan video. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi kami pada saat melakukan pra-observasi bersama Wakakurikulum dan juga pada saat observasi. Nah, pada saat observasi ini kami melakukan wawancara juga terhadap melakukan wawancara kepada siswa yang terlibat di dalam kegiatan proyek gaya hidup berkelanjutan. Next, Mbak Desi. Kemudian hasil dan pembahasan. Identifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Berau adalah banyaknya sampah-sampah daun yang dihasilkan oleh pepohonan yang ditanam di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan SMA Negeri 1 Berau ini terdapat banyak sekali pepohonan. Jadi sekolahnya tuh cukup rindang. Nah, selain sampah daun, sampah botol minuman dan juga sampah plastik lainnya dari kantin sekolah cukup banyak. Meningkatnya volume sampah, baik daun maupun plastik, dapat mengakibatkan sekolah menjadi kotor dan juga lingkungannya tidak sehat. Sehubungan dengan adanya proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, maka melalui sampah-sampah tersebut pihak sekolah ingin mengajarkan kepada siswa untuk dapat memikirkan solusi dari permasalahan lingkungan yang saat ini sedang mereka hadapi. Program untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengolah sampah-sampah daun dan juga plastik menjadi suatu produk yang dapat dimanfaatkan kembali. Nah, sampah daun itu diolah menjadi pupuk kompos dan juga sampah plastiknya diolah menjadi barang-barang kerajinan tangan seperti tas dari tutup botol air mineral, kemudian lampu hias dari sendok bekas, hiasan dinding berupa cermin dari cangkang kerang, dan lain sebagainya. Selain itu, sekolah juga mengadakan kampanye untuk hidup lebih sehat dengan membuat poster dan juga pamflet, serta video yang diupload di sosial media. Untuk pelaksanaan programnya, yang pertama, program ini diawali dengan mengadakan rapat bersama Bapak Ibu Guru pendamping proyek. Kemudian, Bapak Ibu Guru melakukan sosialisasi kepada siswa terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan serta manfaat yang akan diperoleh oleh siswa. Setelah itu, siswa diminta untuk membentuk kelompok dan mendiskusikan produk-produk yang akan dibuat. Selanjutnya, siswa mengumpulkan sampah daun dan juga sampah plastik yang akan menjadi bahan utamanya. Lalu, sampah-sampah yang telah dikumpulkan tersebut diolah. Sampah daun diolah menjadi pupuk kompos dan sampah plastik diolah menjadi berbagai macam kerajinan tangan. Lalu, setiap kelompok siswa mempresentasikan hasil produk yang telah dibuat di depan guru dan juga teman-teman kelompok yang lainnya. Lalu, untuk kegiatan akhirnya adalah produk yang telah dibuat tersebut dipamerkan kepada seluruh warga sekolah. Baik, terima kasih Mbak Oki. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Romanto. Silakan Pak. Baik, saya lanjutkan teman-teman, Bapak Ibu. Hasil pelaksanaan program proyek yang dikembangkan di SMA Negeri 1 Berau. SMA Negeri 1 Berau mengembangkan 2 proyek terkait dengan gaya hidup berkelanjutan, yaitu pengolahan limbah menjadi komoditi bermanfaat dan kewirausahaan. Hal ini merupakan upaya sekolah untuk membangun mindset ataupun cara berpikir baru dalam memandang limbah yang semula menjadi masalah berubah menjadi manfaat. Peserta didik
perlu dibekali keterampilan berpikir untuk mengatasi permasalahan akibat sampai melalui tindakan nyata dan menjadi gaya hidup masa kini serta menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak dini. Adapun latar belakang proyek ini dilatar belakangi oleh banyaknya sampah, ya seperti tadi yang disampaikan di awal oleh Bu Oki ya, bahwa banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, baik sampah organik maupun non-organik. Yang organik itu berarti yang dedaunan, yang non-organik berarti selain itu, yaitu plastik dan sebagainya. Maka yang organik dijadikan pupuk organik dan yang non-organik itu dijadikan produk yang bernilai ekonomi dan kebermanfaatan. Seperti diantaranya ada mainan yang seperti yang seperti bentuk penyu ya, atau kura-kura. Kemudian ada bunga hiasan untuk meja, kemudian untuk tas dan produk lain yang bermanfaat. Itu yang dari bahan non-organik. Selanjutnya Mbak Desi. Proses, kendala, dan solusi proyek. Peserta didik dalam menjalankan proyek ini dikategorikan per kelas. Ya. Dengan kata lain yaitu dibuat kelompok ya, per kelas. Kemudian setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok untuk proyek organik dan kelompok yang proyek anorganik. Implementasi yang organik dengan cara membuat pupuk organik, dan yang proyek anorganik yaitu dengan membuat produk-produk kerajinan tangan yang tadi sudah disebutkan di awal. Tentunya proses ini, proyek ini ada kendala ya. Kendala dalam melaksanakan proyek ini antara lain adalah ukuran sampah. Ya, sampah daun atau sampah plastik yang tentunya beraneka macam ya. Kemudian terbatasnya sarana prasarana sekolah sehingga proses proyek relatif lambat diselesaikan. Maka perlu adanya alternatif solusi, yaitu jika ternyata lambat dalam proses pembusukannya, maka alternatif solusinya adalah ditambah cairan E4-nya. Perlu teman-teman ketahui, cairan E4 itu ya berfungsi untuk mempercepat penguraian ya, khususnya untuk yang sampah-sampah organik tadi, sampah dari dedaunan. Ya. Sehingga kalau penguraiannya cepat, tentunya nanti untuk ya, dijadikan pupuk ya, kompos itu akan cepat. Kemudian kalau tadi juga ditambahkan dengan air dan perlengkapan tertentu yang memang tidak di sekolah, ya, kemudian diinstruksikan atau menginstruksikan kepada peserta didik ya, tentunya guru pembimbingnya atau guru mata pelajaran yang terkait ya, untuk membawa alat dari rumah masing-masing. Dengan cara demikian, tentunya permasalahan atau kendala tadi bisa diatasi. Silakan berikutnya. Nah, sekarang untuk mengukur keberhasilan dari proyek ini, untuk mengukur keberhasilan proyek gaya hidup berkelanjutan, khususnya pengolahan limbah menjadi komoditi bermanfaat di SMA Negeri 1 Berau, yaitu diantaranya dengan melakukan rubrik asesmen sumatif project. Maka karena ini sudah kurikulum merdeka tentunya ya, maka peserta didik akan diamati oleh fasilitatornya, yaitu tentang bagaimana prosesnya, kemudian keaktifannya, kreativitasnya, inovasinya, kerjasamanya, dan kolaborasinya. Dan indikator keberhasilan itu dilihat juga pada proses perencanaan, ya, pelaksanaan, dan ketepatan sasaran dengan kategori penilaian 4 kriteria. Jadi kriterianya ada 4 penilaiannya, yaitu yang pertama melebihi harapan, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, dan belum berkembang. Ya. Kemudian dari situlah landasan kita dalam menilai peserta didik dalam melaksanakan proyek tersebut. Selanjutnya Mbak Desi. Ya, ini perbandingan nilai mutu ya, lulusan untuk yang P5 dengan IASP, ya, dari dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Mungkin dilewati aja yang berikutnya Mbak Desi.
Karena terlalu kecil saya nggak bisa baca. Nah ini penjabarannya. Baik teman-teman, perbandingan nilai mutu lulusan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5 dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan, ya, disingkat dengan IASP 2020. Mungkin sebelum kita bandingkan, tentunya dua hal ini kenapa dibandingkan agar bisa mengukur ya sejauh mana keberhasilan dari proyek yang dilakukan oleh peserta didik tadi. Kalau mutu lulusan P5, ya, tentunya yang akan dilihat ada 6 hal. Ya, bisa teman-teman perhatikan di yang sebelah kiri. Yang pertama, pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, nanti dari proyek yang dilakukan itu kira-kira yang poin 1 ini sudah mengena atau belum. Yang kedua, pelajar yang berkebinekaan global. Yang ketiga, pelajar yang dimensi bergotong royong. Ya, nanti dilihat ya gotong royongnya dari pelaksanaan proyek tadi ya. Tentunya di tingkat kelompok masing-masing. Tadi ada satu kelas, per kelas dan per kelas dibagi 2. Ada yang organik, ada yang non organik. Terus yang keempat, pelajar yang memiliki ciri mandiri. Kelima, pelajar yang benar kritis. Yang keenam, pelajar yang kreatif dan inovatif. Adapun untuk dibandingkan dengan yang mutu lulusan, ya, IASP, kepanjangannya Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, ini mulai diberlakukan tahun 2020, tentunya ini tahun 2022 juga menggunakan ini. Itu menggunakan level, ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ada 4 level. Maka level 4 itu level tertinggi. Maka di situ narasinya ataupun keterangannya, capaian kinerjanya, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi adalah perilaku disiplin yang membudaya. Ada membudayanya. Sehingga poinnya penuh 4. Ya. Yang levelnya 3 itu, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Kenapa bedanya dengan yang level 4 tadi? Yang level 4 tadi ada membudayanya, tapi yang 3 ini enggak ada. Hanya siswa menunjukkan perilaku disiplin, tapi belum membudaya. Artinya apa? Temporer saja, ya, tidak menjadi budaya yang dilakukan setiap saat, setiap waktu, di mana baik setiap saat maupun dimanapun berada. Adapun yang levelnya 2, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah, namun terbatas di sekolah atau madrasah. Ya, jadi mereka hanya ya di level madrasah. Selepas dari madrasah atau sekolah ya sudah kembali lagi ke habitat masing-masing, bahasa saya ya. Artinya kepada karakter masing-masing. Tidak lagi dalam bingkai tadi pelajar P5 ataupun bingkai mutu kelulusan yang IASP. Yang levelnya 1, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah, namun terbatas di kelas. Ini lebih sempit lagi. Ya. Yang levelnya 2 tadi sebatas di sekolah, kalau ini sebatas di kelas. Mereka disiplinnya di kelas saja. Keluar dari kelas ya sudah. Mungkin sulit untuk diarahkan ataupun ditata. Silakan Mbak Desi. Baik, kepemimpinan yang sukses dalam membangun mutu lulusan dalam kurikulum Merdeka seperti kepemimpinan kepala sekolah sebelum diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar lebih berorientasi pada administratif dan manajerial. Hal ini seperti yang termaktub dalam peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab akan penyelenggaraan pemeliharaan dan pendayagunaan sarana prasarana sekolah, penguatan tenaga kependidikan dan juga kegiatan pendidikan. Itu tentunya penerapan itu ketika
sebelum ya diterapkannya kurikulum merdeka. Sedangkan setelah diterapkannya kurikulum merdeka, tentunya bergeser ataupun berubah. Ya. Maka kepala sekolah dituntut untuk dapat memotivasi guru, murid, dan orang tua dalam melaksanakan kebijakan merdeka belajar. Peran kepala sekolah menjadi sangat penting seperti pemimpin perusahaan yang menjadi poros dan acuan bagi seluruh karyawannya. Untuk itulah, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan merdeka belajar, kepala sekolah kemudian bertransformasi layaknya seorang CEO ya, ataupun Chief Executive Officer sebuah perusahaan. Ya, ini dikutip dari Megayanti tahun 2020. Saya kembalikan kepada Mbak Desi ya untuk dilanjutkan ke Malisin apa? Atau Baik. masih ada? Baik Pak, sudah sampai di sini materi yang untuk Bapak sampaikan. Sekarang kita lanjut penyampaian materi dari Mas Lijin. Silahkan. 大家好啊 ，Good Hello，kesimpulan berdasarkan buatan hasil pelaksanaan proyek gaya hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah sampah menjadi komoditi yang bermanfaat di SMA Negeri 1 Belabu. Maka tanpa disebutkan bahwa kepala sekolah dapat dinilai berhasil dalam mengimplementasikannya. Indikator keberhasilannya terlihat dari hasil asesmen penilaian pada beberapa faktor antara lain menikah iman dan dakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan profil gotong royong. 3. Mengedepankan kreativitas berpikir dan berdikta. Menilaikan gagasan nalar yang kritis, mengedepankan kewirausahaan dan kemandirian tanpa keberhasilan tersebut akan semakin menguatkan eksistensi profil belajar Pancasila bagi peserta di SMA Negeri 1 Belabu. Rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan kepada kepala sekolah SMA Laulu Tahun Negeri 1 Belabu dari hasil menelitikan best practices tersebut adalah 1. Agar peserta ditambah memenuhi standar lulusan berdasarkan IASB 20 pada level 4
yaitu siswa mewujudkan perilaku disiplin yang dan yang berdasarkan tanda tertib sekolah dan mendapat pengakuan atas kedisiplinaannya, mendapat usaha secara berkesinambungan dan melaksanakan proyek bermanfaatan limbah sampah menjadi komoditi yang bermanfaat tidak hanya dan berwandu dan tentu saja. Maka butuh memenuhi kriteria membuatnya kegiatan proyek tersebut harus terwujud yang didakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu berdasarkan disiplin. Kalau disiplin hanya ketaatan dan kebantuan dan tertib dalam bentuk disiplin waktu berbagian dan kebantuan terhadap antara yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah madrasah. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Lijin atas penyampaiannya. Ya. Kemudian materi selanjutnya tentang mengenai dokumentasi kegiatan kami akan disampaikan oleh Mbak Erni Wahyuni. Silakan. Terima kasih Mbak Desi dan teman-teman sekalian. Baik, di sini akan sedikit bercerita tentang kegiatan P5 yang ada di SMA Negeri 1 Berau. P5 ini merupakan salah satu hal yang baru di sekolah kami, karena pada tahun pertama ini sekolah kami SMA Negeri 1 Berau baru menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Oleh karena itu, karena sesuatu yang baru, SMA Negeri 1 Berau itu melakukan orientasi terhadap kurikulum merdeka dan pengenalan tema proyek. Jadi sebelum diadakan orientasi ini, SMA Negeri 1 Berau, terutama di bagian kurikulum, sudah menyepakati bersama terkait dengan tema proyek apa yang akan diambil pada semester 1. Nah, setelah berdiskusi, kemudian ditetapkan ada 2 tema pada semester 1, yaitu tema yang pertama terkait dengan gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua terkait dengan kewirausahaan. Nah, untuk yang pertama, gaya hidup berkelanjutan ini diambil tema terkait dengan pengelolaan limbah yang organik dan non-organik. Pada tahap awal, ini seperti yang bisa kita lihat, siswa-siswi dikumpulkan terlebih dahulu di ruang aula, diberikan gambaran, diberikan pengetahuan terlebih dahulu terkait dengan P5 ini. Nah, di sini juga
Di sini juga siswa-siswi kemudian akan dibagi kelompok. Next, Mbak Desi. Nah, setelah tadi dibagikan kelompok, kemudian siswa-siswi tersebut kemudian berdiskusi bersama-sama terkait dengan apa yang akan mereka ambil nantinya. Reaksi nyatanya seperti apa nanti, hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan terhadap proyek-proyek yang sudah ditentukan tadi. Next, Mbak Desi. Nah, setelah diskusi, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan, terutama yang organik. Kan kalau organik, kalau di SMA Negeri 1 Berau itu dia erat dengan sampah tadi, pengelolaan sampah organik yang akan dijadikan pupuk ya, kalau yang organik. Nah, itu hampir secara keseluruhan yang organik dijadikan pupuk kompos, kemudian yang anorganik itu macam-macam. Kemarin ada yang membuat membuat tas ya, ada yang membuat tas, kemudian tadi seperti yang sudah disebutkan, membuat cermin yang dihiasi, kemudian ada juga tadi yang membuat edible glass. Nanti kita lihat pada tahap akhir, nanti akan ada hasil karya siswanya tadi. Nah, sebelumnya dulu Mbak Desi. Nah, di sini ini yang tadi. Nah, ini yang pengumpulan sampah. Pertama-tama sampahnya pada minggu pertama itu mereka mengumpulkan sampah dulu, di situ dipilah-pilih sampah organik dan non-organik. Setelah dikumpulkan bersama-sama, kemudian Mbak Desi, lanjut. Nah, ini diolah. Ini yang sampah organik dulu, diolah tadi dicabik-cabik dulu, dipotong-potong dulu sampah-sampah yang dedaunan, yang ranting dan seterusnya itu. Setelah itu kemudian ditambahkan cairan M4 tadi itu untuk pengurai daun-daunnya tadi. Nah, sambil selalu dipantau sampah yang organik tadi dipantau, kalau misalnya kurang cairannya ditambahkan lagi. Kemudian selanjutnya Mbak Desi. Nah, ini dia hasil karyanya. Nah, kalau itu ada pupuk kompos, kemudian ada cermin tadi, kemudian ada hiasan penyu, ini dari sendok plastik. Kebetulan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Berau ini kan menyediakan nasi, dan biasanya siswa-siswi itu malas makan di kantin, jadi dibawa ke dalam kelas, pastinya membawa sendok plastik yang memang disediakan dari pihak kantin tadi. Nah, itu sendok-sendoknya dikumpulkan, kemudian dijadikan hiasan-hiasan seperti ini, ada hiasan penyu, kemudian ada lampu, dan seterusnya. Next. Nah, ini juga hasil karya siswa. Nah, ini yang dari tutup botol, itu ada tas. Ini dibuat tas sama siswa-siswi. Kemudian ada lagi nih yang menarik, yang di SMA Negeri 1 Berau, ini ada namanya edible glass. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu terkait dengan edible glass ini. Jadi kalau edible glass ini ialah untuk mengurangi sampah ya. Jadi bagaimana caranya wadahnya tadi itu bisa kita jadikan, bisa kita konsumsi. Nah, ini edible glass-nya ini dibuat dari bahan agar-agar. Nah, itu seperti yang sudah yang terlihat di gambarnya tersebut. Oke, next. Nah, ini kegiatan observasi kami ya, itu bersama siswa. Jadi sebenarnya banyak sekali karya-karya siswa SMA Negeri 1 Berau, cuma tidak ini ya, ini hanya satu kelas ya. Kemudian di situ ya, ini foto kami bersama siswa-siswi SMA Berau, walaupun belum lengkap ya, karena sebagian kan ada yang di luar daerah, tapi nggak apa-apa. Next.
Oke, sekian dan terima kasih. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Desi selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ermi atas penyampaiannya dan pada semua teman-teman pemateri. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, sesi berikutnya adalah sesi pertanyaan. Saya akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk satu sesi. Baik, saya sudah melihat di sini yang pertama melakukan raise hand yaitu Bapak Muhammad Yunus. Silakan Bapak Muhammad Yunus pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mungkin jadi pertanyaan buat saya tentang capaian kinerja yang ada di mutu lulusan IASP. Yang pertama, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang memudaya berdasarkan tata tertib sekolah, madrasah, dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Nah, ini di rekomendasi juga ada dibahas itu, kemudian dihubungkan dengan perlunya adanya usaha secara berkesinambungan dalam melaksanakan proyek pemanfaatan limbah sampah menjadi komoditi yang bermanfaat, ya tidak hanya temporer atau waktu tertentu saja ya. Ini mungkin saya yang belum paham, saya minta tolong mungkin dipahamkan, dijelaskan apa hubungannya antara kedisiplinan itu dengan proyek tersebut. Oke, baik. Bapak Yunus, saya ulangi pertanyaannya mengenai capaian kinerja mutu lulusan IASP 2020. Ya, pertanyaannya adalah apa hubungan antara kedisiplinan pada mutu lulusan IASP 2020 dengan proyek yang sudah dilakukan ini. Seperti itu, Bapak? Ya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, silahkan Bapak Arisandi. Baik. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, yang pertama, bagaimana dengan juknis pembiayaan dalam pengelola proyek tersebut yang tadi itu, yang gaya hidup berkelanjutan, itu kalau dari juknis pembiayaannya itu seperti apa ya kalau di sekolah? Nah, ini juga mungkin dari teman-teman yang baru melaksanakan P5 juga kita bisa tahu. Jadi artinya kan tentu tidak semata-mata kontribusi itu dari siswa, gitu. Itu tidak semata-mata seperti itu. Walaupun dari segi bahan baku itu kan sudah ada di sekolah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses. Nah, tadi dokumentasinya itu sudah saya lihat tadi. Itu kalau proses pengerjaannya, itu apakah hanya di lingkungan sekolah, atau juga bisa jadi di luar lingkungan sekolah. Kemudian dalam proses proyek tersebut, apakah seorang fasilitator atau koordinator, ya tadi ada di atas saya lihat memperkenalkan gurunya itu apakah mendatangkan tenaga ahli dari luar dalam proyek tersebut. Mungkin itu aja Bu Desi yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi, ada 3 pertanyaan dari Bapak Arisandi. Yang pertama, bagaimana dengan juknis pembiayaan proyek gaya hidup berkelanjutan ini? Kemudian yang kedua, apa hanya di lingkungan sekolah saja atau bisa di luar lingkungan sekolah untuk proses pengerjaan proyek ini? Kemudian yang ketiga, apakah fasilitator ada yang mendatangkan tenaga ahli dari luar atau bekerja sama dengan pihak luar? Oke, baik, sudah kami tampung pertanyaannya.
Baik, untuk pertanyaan ketiga silahkan Bapak Datu. Baik, terima kasih Bu Desi. Luar biasa ya, sudah ditampilkan tadi proyek atau kegiatan P5-nya. Yang mana tadi saya sempat lihat ya, identifikasi permasalahannya itu banyaknya sampah, sampah-sampah daun yang dihasilkan oleh pepohonan, kemudian sampah-sampah botol plastik dan sebagainya. Kemudian saya lihat tadi gambar-gambar dibuat kerajinan gitu ya. Tadi sebenarnya agak nyambung dengan pertanyaannya Pak Sandi. Kalau Pak Sandi pengerjaannya di luar, kalau saya tadi apakah bahan-bahan yang ada di sekolah saja yang dimanfaatkan atau diberi tugas juga mungkin bahan-bahan yang ada di luar, mungkin di lingkungan tempat tinggalnya misalkan, atau hanya yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian terkait sampah, apakah ada upaya-upaya lain selain memanfaatkan untuk kerajinan, misalkan dihimbau kepada kantin-kantin sekolah untuk tidak menggunakan tempat-tempat minum atau apa yang dari bahan-bahan plastik atau mengurangi seperti itu. Seperti biasanya ada itu ya himbauan dari dinas atau puskesmas setempat, misalkan aturan kantin sehat itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah ada juga program-program seperti itu? Terima kasih Bu Desi dan kawan-kawan, itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Datu atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaan pertama dari Bapak Datu. Apakah bahan-bahan yang di sekolah saja yang digunakan atau bisa dari luar sekolah? Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada upaya lain atau program lain yang dilakukan oleh sekolah untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah? Seperti itu Pak ya. Baik Bu. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ini apakah ingin langsung dijawab oleh pemateri atau kita lanjutkan dulu untuk materi selanjutnya? Mohon izin Bu Desi, itu waktu tinggal berapa ya? Oke, sebenarnya waktunya sudah lebih dari 15 menit untuk kelompok kami. Mungkin Gitu. agar kelompok lain ada waktu untuk presentasi terlebih dahulu, nanti kami siapkan jawabannya. Oke. Baik, untuk kelompok kami sampai di sini dulu. Kami persiapkan jawaban untuk sementara. Silahkan pada kelompok selanjutnya bisa untuk mengambil alih diskusi berikutnya. Baik, silahkan kelompok 2. Ya, baik. Mohon maaf, kami dari kelompok 2 agak sedikit lambat sedikit karena terkendala kemungkinan laptop saya agak hanging sedikit. Nggak tahu Bu Tamara bisa nggak share atau Pak Bambang? Bisa. Oke. Langsung ya Bu ya. Oke. Silakan Mbak Tamara, silakan. Sudah terlihat belum ya, Mbak Is? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ngambil tema tentang bersama kita cegah perundang-undangan di sekolah atau yang sering melalui talk show Stop Perundang-undangan Bully. Perundungan, Mbak. Perundungan. Perundungan bully. Perundungan, bullying. Perundungan. Ya. Ya. Di SMA Negeri Samarinda 13 Samarinda. Mohon maaf
polanya. Adapun ketua kami yaitu Pak Bambang, dan anggotanya itu ada Ibu Tamara, saya sendiri, Mbak Lai, dan Mbak Rusmianti. Untuk Mbak Lai tadi izin karena dalam perjalanan mudik, jadi tidak bisa di-cancel lagi karena sudah bertepatan tiket mudiknya. Langsung saja untuk ke pemateri pertama, yaitu untuk Mbak Rusmianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Iis. Mohon izin untuk off-cam karena kondisi kurang sehat. Oke. Pertama yaitu latar belakang, di mana berdasarkan data riset dari Program for International Student Assessment atau VISA di tahun 2018, Indonesia berada di urutan kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan atau bullying. Sebesar 41,1% murid mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying. Di Indonesia, angka korban bullying jauh di atas rata-rata dari negara anggota OECD yang hanya sebesar 22,7%. OECD merupakan organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi yang beranggotakan 36 negara Eropa dan Amerika Utara, ditambah Jepang dan Korea Selatan. Next, Mbak. Hanya dia kerjasama itu, Mas. Next, Mbak. Mau garuk, Mas. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, jumlah kasus pendidikan di Indonesia per tanggal 30 Mei 2018 adalah 161 kasus, dengan rincian anak korban tawuran sebanyak 23 kasus atau 14,3%. Anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus atau 19,3%, anak korban kekerasan atau bullying sebanyak 36 kasus atau 22,4%, anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 kasus atau 25,5%, dan anak korban kebijakan pungli dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian dan putus sekolah sebanyak 30 kasus atau 18,7%. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak sekolah agar kejadian bullying khususnya di lingkungan sekolah dapat dihindari. SMA Negeri 13 Samarinda adalah salah satu sekolah di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan sekolah yang tengah memprogramkan dan melaksanakan kegiatan pencegahan perundungan siswa melalui pembelajaran merdeka dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pencegahan perundungan ini dilakukan karena mengacu pada visi dan misi serta moto sekolah, yakni mandiri, amanah, nasionalis, takwa, aktif, dan pintar, atau yang disingkat dengan mantap. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Mbak Tamara. Pada Mbak Tamara, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Iis atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan selanjutnya adalah mengenai tujuan. Tujuannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dengan kegiatan ini adalah yang pertama adalah memberi pemahaman siswa tentang bahaya bullying atau perundungan yang berdampak negatif bagi semua pihak, baik itu siswa, baik itu sekolah, baik itu orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya saling tolong-menolong dan saling peduli atas sesama. Yang ketiga,
mendidikan siswa untuk saling hormat menghormati dan harga menghargai antara sesama. Adapun sasaran dilaksanakan kegiatan ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas 10 SMAN 13 Samarinda. Adapun manfaatnya adalah kegiatan pencegahan perundungan di SMAN 13 Samarinda adalah siswa dapat berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan visi dan misi sekolah yang telah diberlakukan. Ini Mbak. Mohon maaf Mbak Tamara. Sepertinya ini yang satunya yang tujuan apa namanya? Satu materi terlewatkan, peran kepala sekolah. Ini yang mohon maaf ya Bapak Ibu. Harusnya sebelum ini ada yang di ini satunya. Sebenarnya Mbak Is agak loading slide. Oh ya, kemarin belum ya? Oh ya, sebentar ya. Ntar kurusan gue itu ya. PT yang lainnya. Mbak Tamara, dilanjutkan aja dulu. Oke. Nanti dicari lagi yang ketinggalan. Tidak apa-apa. Halo Mbak Tamara. Dilanjutkan aja dulu. Nanti slide yang ketinggal dicari lagi. Atau sambil jawab, Bu Desi. Boleh, apakah seperti apa kelompok 2? Apa masih ingin mempersiapkan? Sebentar Pak, Bu, soalnya ini kayaknya terkendala jaringan agak. Dilanjut aja dulu. Yang ketinggalan biarkan aja dulu daripada terhenti. Dilanjut aja Mbak Tamara. Saya coba dari sini ya Mbak, mudah-mudahan bisa. Oh ya, ya Mbak Is. Oh iya, yang Mbak Desi, kelompok Mbak Desi kalau mau ini sekalian kami ini boleh kalau nanti kalau sudah kami dapat kami ini. Mungkin diselesaikan dulu. Ini permasalahannya nggak bisa share screen atau gimana?
Sinyal, Pak. Oh, Iya, nggak Mbak, bisa share. saya Iya. agak ini jaringannya karena di sini habis hujan, share screen-nya agak macet-macet. Terhenti sendiri tadi. Saya juga di Maratua. Pak Sinyalnya Bambang, mungkin bisa share screen? Ya, ini masalahnya problem ini. Atau materinya bisa di-share di grup, nanti saya bantu untuk share screen. Ya. bentar ya, saya kirim. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Baik, kelompok 2 bagaimana? Iya. Ya, terus Mbak Desi, terus. Sini? Ya, ini betul. Ya, Peran kepala sekolah. peran kepala sekolah. Silakan Mbak Tamara. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena ada kesalahan agak jaringan. Apakah suara saya di situ sampai ya? Ya, bagus saja. Bagus. Lanjut. Oke. Untuk selanjutnya adalah peran di sini adalah peran kepala sekolah terhadap program untuk anti perundungan atau anti bullying yang ada di SMAN 13 Samarinda. Nah, adapun peran kepala sekolah di sini adalah peran yang paling penting karena sebagai kepala sekolah adalah yang memimpin dan menggerakkan guru-guru dan juga siswa-siswi seperti itu. Nah, adapun peran kepala sekolah yang pertama adalah tentunya membentuk tim satgas anti bullying di sekolah. Yang kedua adalah memberlakukan atau mengadakan penyuluhan kepada siswa dan juga orang tua. Jadi di sini siswa dan orang tua ini diberikan penyuluhan seperti itu. Yang ketiga, mengadakan seminar di sekolah. Seminar ini tentunya adalah seminar tentang anti-bullying. Yang keempat, membuat kampanye anti-bullying dengan membuat poster-poster atau membuat media-media di sekolah yang sedemikian rupa yang bisa membuat atau mengurangi atau supaya tidak menghindari terjadinya anti-bullying. Kemudian yang kelima adalah membuat program aksi anti-bullying. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Iis. Oke, baik. Terima kasih Mbak sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang agenda bentuk kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 13 Samarinda. Adapun indikator pencegahan praktek perundangan, yaitu pertama menyampaikan materi stop perundangan, terus menampilkan perundungan, jangan perundangan. Ya, menyampaikan materi stop perundungan, menampilkan yel-yel stop perundungan. Tujuannya, yang pertama itu ada 3 tujuan. Yang pertama, memberi pemahaman siswa tentang bahaya bullying yang berdampak negatif bagi semua pihak. Dan yang kedua, memberi pemahaman kepada siswa tentang pentingnya saling tolong-menolong dan saling peduli antar sesama. Dan yang terakhir, membiasakan siswa untuk saling hormat menghormati dan harga menghargai antar sesama.
Adapun waktu pelaksanaannya yaitu Rabu 9 November 2022 itu dilaksanakan dalam 1 hari. Selanjutnya, oke, di sini pengertian bully ya, yang sering kita dengar bully adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau kelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Kata bully berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk ke sana kemari. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi, kata bully berasal dari penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Pelaku bullying yang bisa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power atau kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban yang mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan selalu merasa terancam oleh bullying tersebut. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Bambang. Ada Pak Bambang, persilahkan. Dibilang Pak, nih, ada bacaan ya, Bapak-Bapak mau tahu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dr. Enung yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan tentang materi bullying ini, Bapak dan Ibu. Kenapa di SMA 13 intensif menggerakkan atau menggelorakan program bullying ini, ya, atau namanya bully, ya, perundungan. Karena setelah kita teliti dengan seksama, Bapak dan Ibu, ya, ternyata di kelas itu ada kelompok-kelompok jagoan kayak model preman, Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang berkelompok ya, 5 orang ya, jadi bos geng. Ya. Kadang-kadang memalak, mengambil uang sangu temannya, kemudian menyuruh temannya untuk membelikan sesuatu. Ya. Itu yang seperti itu. Jadi ternyata kita selidiki betul, Bapak dan Ibu. Ya, kita selidiki betul di sekolah. Ya. Ternyata ketahuan, Bapak Ibu. Ya. Dan sudah kita hukum, kita beri pembelajaran yang mungkin ya ada efek jerahnya lah, ya. Atau bahkan ada yang dikeluarkan, Bapak Ibu, karena sudah melampaui batas. Baiklah Bapak dan Ibu, saya sampaikan lanjutan materi mekanisme pelaksanaan kegiatan talkshow stop perundungan, ketentuan pendanaan dari bantuan operasional sekolah atau BOSMAS, ya. 1. Penyampaian materi anti bullying pada kegiatan proyek P5 oleh narasumber, oleh kepolisian dan psikolog. Ya. Jadi narasumber inti dari bullying atau perundungan ini dari kepolisian. Ya. Kebetulan bapak-bapak polisi ini kebetulan alumni dari SMA 13, Bapak dan Ibu. Jadi dia mempunyai kewajiban moral ya, untuk jangan sampai anak-anak ini terlibat perundungan atau bullying, ya. Baik pelaku bullying atau yang korban bullying, jangan sampai. Kemudian ada tim psikolog ya dari Universitas Melawarman. Ya, guru pengajar wali kelas melaporkan pada guru BK atau fasilitator jika menerima laporan perundungan dari siswa. Guru BK atau fasilitator memberikan pembinaan secara intensif kepada pelaku perundungan. Jika berkelanjutan, maka Wakasek Siswaan dan kepala sekolah akan menindaklanjuti pelaku perundungan tersebut. Lanjut, Mbak Desi. Pelaksana pencegahan perundungan. Ya. Oh iya, Bapak dan Ibu, hasil kemarin, jadi SMA 13 membuat poster-poster anti bullying itu hampir 80
80 poster Bapak Ibu. Ya, nanti akan ditempel-tempel di kelas-kelas ya. Kita bingkai dengan rapi, dengan bagus ya. Hampir menelan biaya 10 juta Bapak Ibu untuk membuat bingkai itu ya. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah, biaya tidak masalah. Yang penting anak-anak betul-betul melek atau paham, tidak menjadi pelaku bullying atau perundungan, dan juga tidak ada yang menjadi korban bullying. Ya. Pelaksanaan program pencegahan perundungan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, fasilitator P5 tema 2. Ya. Kalau tema 1 itu suara demokrasi, wali kelas, kemudian guru dan tenaga pendidik. Ini ada beberapa lampiran Bapak dan Ibu, foto-foto ya. Itu ada Bapak Bosofi Suharana ya, Bapak kepolisian, ya, kemudian Ibu Silvi Marini yang sebelah kanan, kemudian Ibu psikolog dari Universitas Mula Warman ya. Kemudian Ibu wali-wali kelas mendampingi anak-anak ya. Lanjut Mbak Desi. Nah, ini pemenang YL pemberian hadiah tema stop perundungan ya. Diadakan lomba yel-yel gitu Bapak Ibu. Tapi ini hanya sedikit foto yang menjadi pemenang perundungan. Lanjut Mbak Desi. Ya, penutup talkshow stop perundungan yang dilakukan 1 hari Rabu 9 November 2022 dengan tujuan memberi pemahaman pada siswa tentang arti saling menghargai dan menghormati antar sesama. Siswa terbiasa melakukan aktivitas gotong royong di sekolah dalam setiap kegiatan. Siswa menyadari akan perlunya pembiasaan yang rutin dan konsisten, bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Di samping siswa juga membiasakan diri berperilaku unggul dan beretika dan konsisten melakukannya. Para guru juga tidak kalah dengan siswa, bahwa setiap hari juga guru dan pegawai mendapatkan pembinaan dan arahan dari kepala sekolah untuk terus memberi contoh dan teladan yang baik bagi para siswa. Kami yakin dan percaya banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari sistem pelaksanaannya maupun bentuk penulisan laporan ini. Oleh sebab itu kami memohon maaf dan berharap semoga kekurangan-kekurangan tersebut dapat menjadi awal untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian Bapak dan Ibu, saya tambahkan sedikit. Jadi kelompok-kelompok yang terciduk ya, atau yang terciduk yang sebagai yang terbukti sebagai pelaku perundungan atau bullying, itu kita langsung laporan ke polisian Bapak Ibu. Langsung ditangani oleh Polsek Sungai Pinang ya. Kemudian penyelesaiannya di kepolisian juga. Ya, karena kalau yang agak parah-parah tidak bisa pakai Bapak Ibu, pakai cara-cara yang halus tidak bisa. Karena kalau sudah melampaui batas, kemudian ada unsur-unsur kriminal, maka biarlah kepolisian yang menyelesaikan. Akhirnya semua orang tua yang anaknya terlibat di perundungan, baik pelaku perundungan atau perundungan, dipanggil kepolisian untuk dicarikan penyelesaian. Kemudian membuat berita acara, kemudian mereka semua membuat pernyataan untuk tidak melakukan lagi. Saya kira itu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Dr. Enung yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa pertanyaan aja? 2 aja ya. Karena waktu juga sih soalnya. Ini sudah mau mendekati. Tidak apa-apa Mbak Iis, silakan aja bertanya. Tidak masalah. Oke, baik Pak. Ya Pak Repliansyah. Baik. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Bagus sekali. Menarik ya, karena berbicara perundungan ini kita bilang adanya kemunduran kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ada juga satu sisi aspek yang hilang di era sekarang. Nah, perundungan ini sebagai tenaga pendidik,
tentu ini menjadi buah si malakama atau dilematis ya. Karena pertama kita melihat bahwa apabila ada bullying ini terjadi, kita sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik itu serba salah mengambil sikapnya seperti apa. Nah, saya rasa ada beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kelompok yang menjelaskan tadi dan memaparkan cukup bagus. Saya hanya ingin bertanya bagaimana sebenarnya sisi mental atau psikologis anak didik kita apabila itu sudah bersentuhan dengan hukum. Nah, sementara kita ini sebagai tenaga pendidik bukan hanya sebatas tenaga pengajar ataupun tenaga untuk memberikan pelajaran, tapi bagaimana kita sebagai guru ini bisa memahami karakter murid-murid kita satu sama lain. Nah, kalau memahami kelompok tadi yang disampaikan apabila bullying itu terjadi secara secara tidak wajar, berarti kan berurusan dengan hukum. Nah, apakah ini akan menjadi langkah yang terbaik menurut kelompok teman-teman ini, dan dampak secara psikis dan mental apakah tidak berpengaruh kepada peserta didik yang lain? Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin mau tanyakan, sejauh mana kinerja ataupun sinergisitas dengan pihak-pihak penegak hukum atau aparatur hukum gitu mengenai bullying ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara pendekatan-pendekatan emosional dan sosiologis gitu. Jadi yang pertanyaan saya yang kedua adalah sejauh mana dan batasan-batasan seperti apa dalam kerjasama antara antara sekolah dengan pihak penegak hukum tadi. Nah, mungkin itu dua pertanyaan itu yang saya ingin tanyakan. Yang pertama mengenai masalah psikologis anak yang lain, bagaimana kalau misalnya dilaporkan ke pihak yang berwajib, apakah itu tidak mengganggu psikologis peserta didik dalam menuntut ilmu, ya kan? Oke lah kalau yang pelakunya bisa dapat efek jerah, tetapi teman-teman yang lain yang melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam tindakan-tindakan hukum itu akan berdampak secara sosiologis, secara psikologis. Ya, mungkin itu yang saya tanyakan kepada kelompok yang memaparkan masalah bagaimana tadi bullying, ada batasan-batasan. Baik, teman-teman, mungkin itu. Semoga kita bisa diskusi dan bisa saling menjawab satu sama lain. Terima kasih, teman-teman. Ya, baik Pak, saya ulangi ya, saya rangkum saja. Pertanyaan dari Pak Repli ada dua. Yang pertama itu tadi ketika kita terjadi perbulian, langsung dilaporkan ke polisi, apakah itu akan berdampak dengan psikis anak ya? Kalau tidak salah, singkatnya seperti itu. Dan yang membuat bully tadi ya? Ya, artinya apabila dilaporkan ke polisi kan artinya psikologis anak yang lain kan juga akan mengetahui, oh itu teman kemarin yang bully, laporan polisi. Nah, jadi ada society secara umum kepada kelompok-kelompok yang lain, kepada anak yang lain, bahwa itu akan berdampak secara psikologis gitu. Oke Pak. Yang kedua itu sejauh mana kinerja aparat hukum atau penegak hukum dengan sekolah ya Pak ya, tentang perundungan tadi. Sekolah dengan penegak hukum tadi dijelaskan kan ada beberapa mereka sudah melakukan kerjasama baik dalam sosialisasi. Jadi ada yang bullying yang dikatakan melebih atau yang berlebihan, maka akan bisa ditindak secara hukum. Nah, yang saya mau tanyakan batasan-batasannya seperti apa? Apakah batasan-batasan secara aspek hukum
pidana atau hanya aspek hukum sosial. Nah, dan kan ada dua tuh. Kayak misalnya sekarang ini kan di kepolisian misalnya di undang-undang baru itu kalau orang tidak pakai helm, siswa tidak pakai helm, sekarang tidak boleh ditilang. Dia hanya ada sanksi sosial. Jadi mungkin seperti itu. Nah, itu yang saya tanya, batasan kerjasama yang seperti apa antara sekolah dengan pihak kepolisian. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, untuk selanjutnya itu Bu Desi Lisa Damayanti. Baik, terima kasih Mbak Iis. Pertanyaan saya yang pertama langsung saja. Dari proyek atau penelitian yang kelompok Bapak Ibu yang sudah lakukan ini tentang bullying, saya ingin bertanya, apa indikator keberhasilan yang ingin dicapai pada proyek ini? Kemudian apa yang sudah tercapai dari proyek yang sudah Bapak Ibu teliti saat ini? Kemudian yang kedua, dari materi-materi sebelumnya yang dijelaskan Ibu Nong, sepertinya kita diarahkan kepada pencapaian mutu lulusan IASP 2020. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada hubungannya antara proyek yang tentang bullying ini dengan IASP 2020? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih mendetail. Ya, itu saja pertanyaan saya, Mbak. Terima kasih. Mohon Mbak diulang ya pertanyaan kedua tadi yang ada hubungan, apakah ada hubungannya? Apakah ada hubungannya dengan mutu lulusan IASP 2020? Dengan mutu lulusan IASP 2020. Mungkin nanti bisa dibuka kembali Google Classroom, Pak. Di situ ada yang di-share oleh dosen, oleh Ibu Enung tentang IASP 2020. Saya ulangi pertanyaan, Mbak, ya. Iya. Yang tadi kan, apakah indikator keberhasilan dari proyek tersebut? Terus yang kedua, apakah indikator dari pencapaian ya? Yang pertama, apakah indikator apa yang ingin dicapai? Yang kedua, indikator apa yang telah dicapai? Oh, yang pencapaian dan telah dicapai ya? Iya. Oke, baik. Ya. Bagaimana ini di waktunya? Saya Bu Is, sedikit pertanyaan. Boleh? Ya, Pak. Mengingatkan Bapak Ibu, waktu kita sudah 15.34. Saya serahkan kepada kelompok 2 seperti apa. Kemudian nanti kami lanjutkan dengan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Ya, bagaimana nih? Mungkin dijawab dulu aja, Mbak Is. Dijawab dulu 2 pertanyaan dulu. Ya. Ya. Oke, baik. Mohon maaf ya Pak Hanama. Silakan Nggak apa-apa. Nanti kalau juga nggak apa-apa. Ini pertanyaan Pak Refliansa luar biasa. Mohon maaf Bapak Bambang. Mungkin sesuai dengan yang di awal tadi, setelah pertanyaan untuk kelompok 2, mungkin nanti dipersilahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang tadi, Pak. Iya, soalnya pertanyaan ya, silakan kalau gitu ya, kita silakan. Mohon maaf, Pak. Bu Desi, bertanya Bu Desi. Pak Samsul mau bertanya, bisa? Mohon maaf Bapak Samsul, kami selesaikan dulu pertanyaan yang di awal tadi. Jika ada waktu lebih banyak, kami mungkin akan membuka sesi pertanyaan yang lain. Ya. Mohon maaf, Pak. Terima kasih Bu Desi ya. Baik Pak. Baik, saya ambil alih untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Baik teman-teman, silahkan dari teman-teman kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman sekalian. Baik, saya dulu menjawab ya. Baik, silakan Bapak. Desi. Silakan Bapak Romanto. Jadi luar biasa pertanyaan Pak Yunus ya. Terkait dengan hubungan kedisiplinan dengan proyek yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Berau. Maka perlu saya sampaikan bahwa proyek ini kan terkait dengan gaya hidup berkelanjutan ya. Terus di mana apa hubungannya dengan kedisiplinan? Kalau berdasarkan, mohon maaf, berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1005/P 2020 tentang kriteria dan perangkat agitasi pendidikan dasar dan menengah. Karena tadi yang ditanyakan yang berdasarkan dengan instrumen agitasi satuan pendidikan atau IASP ya 2020. Karena ada 4 level tadi mungkin yang belum Pak Yunus belum begitu dipahami. Jadi sebelum saya memperjelaskan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan terkait dengan definisi ya. Ada 2 hal yang penting, 2 definisi dalam tadi kriteria penilaian atau level 4 sampai level 1 dalam IASP. Yang pertama terkait dengan disiplin, itu definisinya adalah merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan. Ya, tentunya ada tata tertib sekolah, ya. Kemudian juga ada peraturan akademik dan sebagainya yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah atau madrasah. Itu merupakan definisi dari disiplin. Adapun membudaya, ya berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 ini, membudaya adalah terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Jadi Bapak Ibu, khususnya Pak Yunus ya, terus apa sih hubungannya proyek yang pemanfaatan limbah menjadi komoditi yang bermanfaat atau yang bernilai ekonomi ini dengan kedisiplinan? Jelas ada ya. Ketika proyek ini dilakukan hanya sekedar di sekolah, ya, itu berarti peserta didik ya, itu hanya menjalankan ya di sisi kedisiplinan aja di sekolah dan belum membudaya. Apalagi tadi kriterianya kalau hanya dijalankan di kelas itu nilainya kan 1. Hanya lingkup sekolah itu nilai 2, ketika nilai 3 itu ya disiplin terkait dengan ya di sekolah, di luar sekolah, tapi belum dilakukan sehari-hari. Tapi kalau kemudian kebiasaan yang baik tadi dengan memanfaatkan barang-barang limbah menjadi barang-barang yang komoditi bernilai ekonomi atau bermanfaat, itu kok dilakukan tidak hanya di sekolah, di rumah juga mereka lakukan, bahkan di rumah juga mungkin lebih berkembang lagi dengan mengajak lingkungannya, keluarganya, dan sebagainya. Itulah yang kemudian membudaya. Jadi hakikatnya semuanya proyek yang dilakukan oleh pelajar, khususnya yang P5 ya, pelajar Pancasila, itu jelas masih ada kedisiplinan, nilai kedisiplinan di sana. Makanya di 4 level tadi kata-kata disiplin ada semuanya. Ya, mungkin saya cek lagi. Di level 4 itu capaian kinerjanya siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Artinya apa? Ya tidak hanya sekolahnya yang mengakui, tapi lingkungan mengakui, bahkan mungkin bisa dibuktikan dengan mengikuti lomba dan sebagainya dan mendapatkan predikat juara. Gitu ya. Terus yang level 3 itu siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib. Dan menurut saya tidak hanya berlaku ya untuk proyek yang pemanfaatan limbah tadi, tapi bisa juga kewirausahaan, bisa juga yang lainnya. Yang termasuk dalam kategori IASP 2020. IASP itu Instrumen Agitasi Satuan Pendidikan. Saya kira itu Mbak Desi, mudah-mudahan Pak Yunus belum puas. Bisa ditambahi oleh yang lain. Ye, matur suwun. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sepertinya Bapak Yunus masih belum bergabung. Beliau tadi sempat izin untuk sholat sejenak. Baik, untuk pertanyaan Pak Yunus kita cukupkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya silahkan teman-teman dari kelompok 1 bisa menjawab. Ya, silakan Mbak Oki. Ya, baik. Terima kasih Mbak Desi.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Datu, yaitu pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah bahan-bahan yang digunakan dalam proyek ini itu adalah bahan-bahan yang ada di sekolah saja, atau boleh menggunakan bahan-bahan dari luar? Nah, jadi untuk proyek gaya hidup berkelanjutan ini itu juga membutuhkan bahan-bahan tambahan. Selain bahan-bahan sampah yang ada di lingkungan sekolah, seperti bahan untuk membuat gelas yang tadi, yaitu berupa agar-agar, kemudian koran, dan juga lem. Nah, kalau untuk bahan-bahan pokoknya itu mereka mengumpulkannya memang dari sekolah, ya. Jadi botol-botol minuman, kan tutup-tutupnya tuh banyak, kemudian sendok-sendok plastik, seperti itu. Itu memang dari sekolah. Kalau untuk bahan tambahannya, bahan pendukung tambahannya itu bisa dibawa dari luar sekolah. Kemudian yang kedua, apakah ada upaya lain, ada upaya gitu ya, berupa himbauan kepada pihak kantin untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan dari plastik seperti itu. Nah, jadi upaya ini itu sudah dilakukan sebelum sebelum adanya pandemik. Jadi di SMA Negeri 1 kemarin sempat ada larangan untuk menggunakan bahan plastik ya, bahan-bahan dari plastik untuk makanan seperti itu. Nah, itu jauh sebelum proyek gaya hidup berkelanjutan ini diinisiasi begitu. Nah, jadi jadi gini, proyek gaya hidup berkelanjutan ini difokuskan kepada siswa, yaitu tujuannya itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai keberlanjutan kehidupan seperti itu. Jadi mereka diajarkan untuk lebih peduli dulu terhadap lingkungannya agar kelanjutannya itu, kehidupan kita selanjutnya itu juga tetap terjaga begitu. Nah, jadi diberikan pemahaman dulu kepada siswa bahwa sampah ini ada kategorinya. Nah, akhirnya nanti mereka kan seperti yang disampaikan Pak Romanto tadi, mereka nanti kan akhirnya bisa membudayakan itu. Mereka bisa mengetahui mana sampah yang tergolong plastik, mana yang sampah yang tergolong organik, begitu. Itu nanti akan membudaya. Nanti di rumah juga mereka akan bisa membedakan mana sampah plastik, mana sampah yang organik. Nah, untuk yang di kantinnya sendiri ini nanti itu akan terbawa juga kan kepada siswa. Jadi nanti mereka tahu mana yang harus dibuang di tong sampah yang plastik, mana yang di tong sampah yang organik. Jadi untuk selama proses kegiatan proyek gaya hidup berkelanjutan ini, itu tidak ada himbauan kepada pihak kantin untuk tidak menggunakan bahan-bahan sampah dari bahan-bahan makanan yang terbuat dari plastik agar mengurangi sampah. Mungkin Bu Ermi dapat menambahkan jawabannya jika dirasa kurang. Oke, baik. Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan Pak Datu tadi terkait dengan kantin. Ya, untuk di SMA Negeri 1 Berau, seperti yang dikatakan oleh Mbak Oki sebelumnya, bahwasanya sebelum pandemi kantin sekolah itu sudah pernah dihimbau untuk tidak menggunakan plastik. Kemudian setelah itu juga untuk minuman-minuman saset seperti kemarin itu yang kayak pop es, kemudian Marimas dan kawan-kawan itu sempat juga dilarang di kantin SMA Negeri 1 Berau. Jadi memang betul-betul kantinnya diupayakan untuk menjadi kantin yang sehat. Nah, dan kemudian siswa itu juga dibekali agar membawa makanan dari rumah, jadi bawa bekal sendiri, kemudian minum juga
membawa tempat minum sendiri juga, sempat dianjurkan seperti itu sebelum pandemi. Nah, namun setelah pandemi, siswa-siswanya juga masih baru lagi, maka kembali lagi seperti semula. Seperti itu keadaan yang ada di SMA Negeri 1 Berau. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mbak Ogi tadi, bahwa di sini adalah memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Berau terkait dengan pengelolaan sampah ini. Bagaimana kita bisa mengelola sampah dengan baik agar nanti bisa untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kemudian terkait dengan masalah pembiayaan yang ditanyakan oleh Pak Arisandi, di sini bagaimana juknis pembiayaan pengelolaan gaya hidup berkelanjutan. Sedikit yang saya tahu bahwa untuk proyek P5 ini itu memang dianggarkan dari pemerintah. Jadi SMA Negeri 1 Berau merupakan salah satu sekolah penggerak. Jadi karena dia sekolah penggerak, maka mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pengembangan sekolah tersebut. Jadi ada beberapa program ya yang bisa dijalankan oleh kepala sekolah dan itu sudah ditentukan dari pemerintah. Itu diantaranya itu terkait dengan digitalisasi, itu bisa berupa pemasangan wifi dan seterusnya. Kemudian ada paradigma baru, itu terkait dengan pembuatan buku tentang kurikulum merdeka. Kemudian juga ada yang namanya proyek P5 tadi. Nah, dana proyek P5 tadi itu diambil dari dana tersebut. Nah, dana tersebut namanya itu BOS kinerja. BOS kinerja itu untuk yang sekolah penggerak. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah lain itu biasanya dianggarkan dari Bosnas dan Bosda tadi terkait dengan pembiayaan itu. Nah, kalau untuk di SMA Negeri 1 Berau karena ini tahun pertama, maka jumlahnya itu dia masih tergolong besar sekitar 155 juta. Jadi bukan hanya untuk kegiatan proyek P5 tadi, tapi kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Entah nanti bisa jadi pelatihan guru-gurunya, atau mungkin juga bisa jadi pemasangan digitalisasi tadi kayak wifi dan seterusnya, itu bisa dianggarkan dari BOS kinerja tadi. Nah, setiap tahun dana itu semakin berkurang. Jadi misalnya tahun ini SMA Negeri 1 Berau mendapatkan dana sekitar 155 juta. Nah, nanti tahun depannya itu dia akan semakin berkurang dananya. Jadi yang saya tahu seperti itu. Jadi misalnya yang tadi 155 juta, misalnya jadi 100 juta, seperti itu. Jadi tiap tahun selalu berkurang untuk masalah pembiayaan tadi. Itu terkait dengan pembiayaan. Nah, untuk ini yang proses pengerjaan proyek gaya hidup berkelanjutan apakah hanya dilakukan di sekolah atau dapat dikerjakan di luar sekolah. Sejauh ini ya, untuk proyek P5 itu dilakukan di sekolah ya. Kemarin beberapa siswa itu mereka membawa peralatan, membawa kompor, terutama yang kemarin yang membuat edible glass itu, mereka membawa agar-agar, membawa cetakannya memang dari rumah. Jadi memang betul-betul pada saat jam P5 mereka mengerjakan proyek tersebut pada saat itu. Nah, kalau untuk apakah fasilitator mendatangkan tenaga ahli dalam proyek tersebut? Nah, kalau untuk fasilitator itu rata-rata yang di SMA Negeri 1 Berau ini mereka literasinya dari YouTube dan googling ya. Itu sejauh itu yang saya tahu terkait dengan proyek P5. Mungkin Pak Sidik atau mungkin Mas Iwan Le atau Mbak Desi mungkin bisa menambahkan terkait dengan ini. Terima kasih. Ya baik, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin yang satu lagi, Pak, apakah ada fasilitator mendatangkan tenaga ahli dari luar? Menurut wawancara yang kami lakukan, belum ada tenaga ahli, kerjasama dengan tenaga ahli. Namun kata Wakakurikulum, beliau nanti karena ini memang baru pertama kali, nanti di kedepannya pihak sekolah akan bekerja sama dengan pihak DLHK seperti itu. Itu untuk tambahan saja. Baik Bapak Ibu, semua pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab oleh kelompok kami ya. Kami
kami beri kesempatan pada kelompok 2, kami kembalikan kepada kelompok 2 untuk bisa menjawab pertanyaannya. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari presentasi yang kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi. Saya kembalikan ke kelompok. Baik. Silakan terima Pak Bambang. kasih. Oh ya. Terima kasih Pak Bang. Bu Siap. Desi ya. Selanjutnya akan dijawab oleh Pak Bambang ya. Ya. Oke, baik. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ustadz Romanto, Pak Samsul Kamar. Nanti lanjutkan saja pertanyaannya Pak Samsul. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan Pak Refliansyah ini luar biasa memang. Apakah ada pengaruh ke peserta didik yang lain Bapak Ibu? Sangat berpengaruh Bapak Ibu. Sangat berpengaruh. Berpengaruhnya baik. Berpengaruhnya baik. Kebetulan kita ini punya alumni-alumni yang bekerja di TNI dan kepolisian di Polresta Samarinda. Jadi cukup banyak alumni-alumni kita yang bertugas di sana Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan betul mereka-mereka untuk menjaga sekolah, untuk menjaga keamanan ketertiban sekolah. Dalam arti ada sumbangsi mereka untuk menjaga alma maternya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita tekankan dari proses kejadian bullying ini Bapak Ibu, itu terutama korban bullying, korban perundungan. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Dia sangat tertekan dia. Kemudian sangat trauma. Kemudian dia tak berdaya. Tiga ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Ya. Di sekolah kami itu ada 800 siswa-siswi. Ya. Tapi pelaku-pelakunya ya sekitar 20 orang ya, 15 sampai 20 orang. Ya. Yang membentuk bos geng, membentuk kelompok-kelompok geng begitu, ya. Yang sangat rapi biasanya, cara kerjanya rapi mereka, ya. Sampai membuli sudah memalak, mengambil uang sangu temannya, kemudian uang sangu itu disuruh membelikan jajan keluar ke kantin, baru disuruh bawa ke kelas. Ini Ini cara-cara yang tidak benar seperti ini. Ya. Maka yang perlu kita jaga itu korbannya, Mbak Repli. Korban bullying ini sangat trauma mereka. Maka kita betul-betul tegas terhadap beberapa orang yang pelaku bullying ini. Ya. Kalau masih bisa dididik atau dibina di sekolah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara pendidikan, ya masih kita. Tetapi kalau sudah ada unsur-unsur kriminal, itu sudah langsung ditangani kepolisian, Bapak Ibu. Artinya sebenarnya untuk efek jera sebenarnya. Jangan sampai ya kita mengingatkan pada beberapa orang tadi yang tergabung di kelompok-kelompok tadi, ya, untuk berhati-hati. Satu, ketika diulang lagi maka akan dikeluarkan dari sekolah. Ya. Kemudian mereka sudah dikumpulkan di kepolisian. Karena begini Bapak Ibu, ada juga kelompok-kelompok tadi itu yang berbenturan, ya. Ada kelompok-kelompok tadi itu berbenturan, maka mereka menyelesaikannya di luar sekolah. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ini yang dideteksi oleh kepolisian. Ya. Katanya kita selesaikan dengan cara laki-laki mereka. Katanya seperti itu. Kalau sudah diselesaikan, mereka lebih puas, lebih. Tapi kan dampaknya kan besar. Maka itu sudah ditangani oleh kepolisian. Supaya betul-betul tidak merembet. Jangan sampai 800 siswa-siswi kita dirusak oleh hanya beberapa orang, 15-20 orang. Jangan sampai. Itu Bapak Ibu. Dan perlu kita dampingi betul korban-korban yang ini, yang menjadi bullying ini. Biasanya Bapak dan Ibu, korban-korban bullying itu biasanya siswi yang pemalu, ya, yang mentalnya lemah. Nah, itu empuk betul jadi korban bullying. Ya. Kemarin ada ibu wali kelas kita yang sangat marah Bapak Ibu. Ketika anaknya melakukan itu marah sekali. Sampai dijemur itu dari
dari berapa jam ya? 2 jam dijemur Bapak. Saking marahnya itu. Karena kelakuan melampaui batas itu. Ya. Itu sangat marah Ibu wali kelasnya itu. Jadi alhamdulillah dengan seperti itu, dengan ditangani oleh pihak-pihak kepolisian itu ya menjadi mereka yang kelompok-kelompok ini berpikir 1000 kali akan berbuat seperti itu lagi, akan berpikir 1000 kali. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Karena saya lihat itu kadang-kadang yang korban ini sering menangis, Bapak Ibu, sering menangis, jadi kita jadi sangat ini ya. Kerjasama dengan pihak berwajib itu seperti itu, Pak Refli. Jadi pihak berwajib yang kebetulan alumni SMA Negeri 13 untuk memberikan sumbangsih, ya, untuk mengawal adik-adiknya jangan sampai terjadi yang seperti itu. Nah, itu seperti itu, Bapak Ibu. Dan tidak ada apa namanya, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Mereka betul-betul tanggung jawab moral terhadap sekolahnya, alumni dengan alma maternya. Begitu Pak Refli. Kemudian pertanyaan Mbak Desi, indikator tercapainya. Begitu sudah terdeteksi Bapak dan Ibu, ya, baik itu korban bullying maupun pelaku bullying, maka sekolah relatif kondusif. Ya. Proses pembelajaran relatif kondusif, kemudian ruang kelas juga kondusif. Pembelajarannya relatif baik, damai, tidak ada hal-hal yang di luar batas-batas pendidikan. Ya. Kalau yang bullying yang melampaui batas menurut saya itu sudah di luar batas pendidikan. Saya kira itu sudah unsur-unsur kriminal yang harus ditangani oleh pihak polisian. Ya. Apalagi sampai misalnya terjadi pemukulan, nah itu sudah sudah domain kepolisian Bapak Ibu. Itu indikatornya ya tentu itu siswanya lebih ya punya akhlak yang baik, ya. Indikator tercapainya program perundungan ini ya dia mengerti betul, ya. Apalagi kemarin disampaikan oleh tim psikolog dari Universitas Munarwarman. Jadi anak-anak paham betul ini dampak korban bullying ini luar biasa. Maka betul-betul harus kita jaga Bapak. Kita jaga betul-betul Bapak Ibu. Ya, kita jaga betul anak-anak kita. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan Mbak Desi. Ya, indikator tercapainya yaitu tadi, ya, terdeteksi kegiatan-kegiatan yang mengarah ke bullying itu terdeteksi, walaupun sekecil apapun terdeteksi Bapak Ibu. Ya, dengan kejadian-kejadian yang kemarin itu, maka Bapak Kepala Sekolah fokus ini untuk menyelesaikan, memberikan jalan keluar tentang proses terjadinya bullying. Proses bullying itu tidak hanya di sini Bapak, di mana-mana, di semua sekolah bisa terjadi. Ya, kadang-kadang rapi mereka cara kerjanya. Ya, cara kerjanya sangat rapi, ya, terorganisir, ya, gitu. Saya kira itu yang perlu kita waspadai. Tujuan kita baik, supaya pendidikan kita baik, kompetensi lulusan kita juga baik, kan? Ya, supaya anak-anak yang lulus dari sekolah kita itu kompetensinya baik. Saya kira itu, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak Refliansyah, Mbak Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya satu lagi deh Pak tentang ini materi tadi, apa ada hubungannya tentang pertanyaan Bu Desi yang kedua dengan mutu lulusan ISP 2020. Oke, saya mencoba menjawab. Iya, ada. Karena mutu lulusan itu subkomponen pengembangan karakter siswa terdiri dari 4 butir, yaitu pertama menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah, terus yang kedua menunjukkan perilaku religius, yang ketiga menunjukkan perilaku kerja keras, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban, dan yang keempat mencegah perundungan bullying. Nah, kami mengambilnya di sini yang keempat. Jadi ada terkaitannya dengan mutu ISP 2020.
Itu sih. Bagaimana Mbak Desi? Ya, terima kasih Mbak Is atas jawabannya. Ya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Desi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terkendala dan ada sedikit terkendala karena faktor sinyal dan membuang banyak waktu sekali. Kami mohon maaf. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran untuk best practice kepemimpinan. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, Bapak Ibu yang bertanya dan menyimak. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu, Mas Lijin. Jangan Mas lupa Bu Desi Arief, disimpan Bu Desi. Saja.